Hai para pecinta palu basah. Pada video ini kita bakalan membahas sesuatu, yaitu tentang ekspedisi penyelaman Palung Mariana. Sesuai dengan permintaan Muklis Amin. Woi, bahas Palung Mariana dong. Loh, kok kamu yang bertanya sama kamu sendiri? Jadi gini kan, kenapa saya bertanya kepada saya sendiri? Karena soalnya nggak ada yang mau nanyain tentang itu. Juga saya terinspirasi dari kata-kata bijak Patrick Star. Bukan aku yang menangkapmu, tapi aku yang menangkapku. Ya udahlah, tonton terus videonya. Sedikit penjelasan tentang palung. Apa itu palung? Gue bisa jelasin. Palung adalah yang dipakai saat hujan atau kondisi matahari terik. Itu payung, Herb. Belum pernah dibacok ini anak. Palung adalah jurang yang berada di dasar laut. Palung merupakan depresi topografi sempit yang merupakan bagian terdalam dari lantai samudra. Palung Mariana merupakan palung yang paling dalam yang pernah ditemukan oleh manusia. Palung ini terletak di dasar barat Laut Samudra Pasifik sebelah timur Kepulauan Mariana. Titik terdalamnya ada di kerak bumi, yaitu maksimum 10.911 meter atau setara dengan 35.798 kaki. Bayangkan berapa banyak kaki yang diperlukan. Angka itu berdasarkan dari Wikipedia. Dan berikut adalah ekspedisi Palung Mariana. Pertama kali diteliti pada 1951 oleh kapal Angkatan Laut Britania, Challenger 2. Kemudian ia memberikan nama titik terdalam tersebut, yaitu Challenger Deep. Ia menggunakan gema suara. Challenger 2 mengukur kedalaman hingga 10.900 meter. Itu yang pertama. Kemudian ekspedisi kedua kalinya yaitu Nereus pada tahun 2009. Nereus sukses menjelajahi Challenger Deep pada kedalaman sekitar 11 km. Pencapaian itu dilakukan pada 31 Mei yang dibesut oleh tim dari Woodhull Oceanographic Institution atau disingkat WHOI. WOI, bagus juga nih singkatannya, WOI. Tim ini berbasis di Massachusetts, Amerika Serikat. Namun sayangnya Nereus merupakan robot selam yang dikontrol dari atas permukaan air. Jadi yang menyelam itu bukan orangnya tapi robotnya. Walau begitu, Nereus bisa mendokumentasikan perjalanannya melalui kamera. Dan yang ketiga adalah ekspedisi James Cameron pada Selasa 26 Maret 2012. Kalian mungkin mengenalnya. Beliau adalah sutradara dari film terkenal Titanic dan Avatar. James Cameron memang dikenal hobi menyelami dasar laut. James Cameron menyelam menggunakan kapal selam yang bentuknya menyerupai kapsul. Kapsul ini menyelam secara vertikal. Cameron menghabiskan beberapa tahun terakhir bekerja secara rahasia bersama tim insinyur untuk merancang dan membangun kapal aneh ini dengan berat 11 ton dan panjang lebih dari 7 meter. Dia menggambarkan benda aneh ini sebagai torpedo vertikal yang meluncur dengan cepat ke dalam air. Ruangan kecil tempat ia duduk terbuat dari baja. Yang dapat bertahan dengan tekanan 1000 atmosfer yang akan dialami di dalam laut. Sementara material lain dari kapal itu terbuat dari busa sintetik yang memberikan kemampuan mengapung untuk kembali ke permukaan.
Saat ia mendarat di titik terdalam di palung itu, ia sempat mengeluarkan kata-kata bijak, yaitu all system okay, artinya semua sistem oke. Dan itu tercatat dalam banyak artikel. Sungguh kata-kata yang menginspirasi, bukan? Halo, assalamualaikum. Kok nggak ada yang jawab lah? Ia menghabiskan waktu sekitar 20 menit di dasar laut. Tetapi pendaratan mereka mengenai lumpur, sehingga pandangan mereka tidak jelas. Di dalam kapal itu juga memiliki lengan robotik untuk mengambil batu dan tanah. Dan seorang tim peneliti bekerja sama bersama sutradara itu untuk mengidentifikasi spesies baru. Ia berhasil mencapai kedalaman 36.070 kaki. Berdasarkan data terbaru dari penelitian ini, dia memecahkan rekor menjadi manusia pertama yang menembus kedalaman laut hingga 11 km. Wow. Saya hanya duduk dan melihat keluar jendela, sembari mengaguminya. Sangat berbeda dari biasa Anda bayangkan. Anda harus mengalaminya sendiri. Rasa terisolasinya sangat menonjol, lebih dari apapun. Menyadari betapa kecilnya dia di tengah sebuah palung raksasa yang hitam dan tidak tereksplorasi. Cameron juga mengatakan bahwa permukaan di dasar Mariana mirip dengan permukaan bulan. Ia juga mengatakan, tidak satu pun makhluk yang lebih panjang dari 1 inci. Saya tidak melihat ada ikan, hanya makhluk yang berenang yang mirip udang. Dia juga dipaksa untuk memangkas waktu eksplorasinya karena terjadi kerusakan pada sistem hidrolik, sehingga dia terpaksa tidak mengumpulkan sampel dari lautan itu. Tetapi Cameron tetap menilai perjalanannya sukses besar dan menyebutnya sebagai awal dari serangkaian petualangan yang membuka misteri Palung Mariana, jurang lautan yang lebih luas dari Grand Canyon dan dalamnya lebih tinggi dari Gunung Himalaya, Mount Everest. Sungguh kebanggaan tersendiri buatnya. Dia katakan bahwa penyelaman itu merupakan impiannya. Ekspedisi yang bernilai jutaan dolar itu dibiayai oleh James Cameron, Rolex, dan National Geographic. Tedeng. Wah, ada komentar masuk dari Muklis Amin lagi. Oi, itu kapal aneh, gimana caranya naik kembali ke permukaan? Tunggu, saya ingin menjelaskan sesuatu. Kalian yang berkomentar pada 0,01 detik setelah saya upload video, nggak ada apa-apanya dibanding gua, karena gua berkomentar sebelum videonya diupload. Mengherankan bukan? Mengherankan bukan? Ya, jadi saya bakalan jawab. Sebenarnya kapal selam batangan ini memang memiliki daya apung, namun yang mendukungnya untuk tenggelam adalah sebuah beban yang berat. Saat beban ini menempel, kapal bakalan tenggelam. Terus untuk naik ke permukaan, tinggal lepasin aja bebannya. Gitu aja kok repot. Otomatis kapalnya akan terus mengapung. Gitu aja kok repot. Juga didukung oleh beberapa baling-baling bambu yang menjadi navigasi pengendaliannya. Hingga saat video ini dibuat, belum ada penyelam yang menyusul untuk keempat kalinya. Ini adalah kesempatan besar untuk Anda. Anda juga bisa ke sana, mungkin dengan penemuan kapal selam Anda sendiri. Jangan bilang tidak bisa, sebab kalau ada kemauan, pasti ada jalan. Semoga video ini dapat menjadi hiburan, dan yang terpenting adalah dapat menambah wawasan kita. Berikut kami akan membahas fakta menarik tentang KSB. Tahun 1983, lubang ini sudah mencapai kedalaman 12 km. Jangan lupa untuk share atau bagikan video ini agar mereka bisa tahu kalau ternyata laut itu dalam. Juga klik subscribe untuk berlangganan video kami secara gratis kalau mau.
Cuk, videonya udah selesai. Lu nunggu apa lagi?